Keputihan bisa kita katakan berbahaya untuk minimal dua hal. Apabila keputihan ini akan berakhir dengan kemungkinan kerusakan dari organ bagian dalam seorang perempuan, seperti penyebab infeksi pada daerah saluran telur dan kemudian pernanahan di sana, ini yang kita katakan keputihan yang berbahaya untuk fungsi fertilitas. Yang kedua, apakah keputihan ini gejala awal dari suatu kanker? Ini yang harus diperhatikan. Karena itulah untuk memastikan apakah suatu keputihan itu berbahaya atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan. Terutama bagi mereka yang sudah pernah melakukan kontak seksual. Mungkin sudah pernah kita ketahui, kita jelaskan tadi bahwa bila seorang perempuan belum pernah melakukan kontak seksual, umumnya keputihan yang dia derita tidak berbahaya. Jadi ini bagi adik-adik yang belum pernah melakukan kontak seksual, tidak usah terlalu cemas. Karena minimal ya dia bisa merupakan satu gangguan keseimbangan hormon pada saat dekat haid atau sesudah haid, atau karena stres, atau karena kecapean, atau karena infeksi jamur, ya turunkan berat badan, kurangi makanan yang mengandung gula, kemudian ketidakseimbangan dari kondisi fisik yang turun. Mungkin kelelahan atau sedang sakit sehingga mengkonsumsi antibiotika, ini bisa menyebabkan gejala yang disebut bakterial vaginosis. Tapi bagi mereka yang sudah pernah kontak seksual, maka rentang penyebabnya besar sekali. Mulai dari itu mungkin adalah hanya suatu kondisi infeksi yang tidak berbahaya, contohnya bisa juga masih infeksi jamur atau bakterial vaginosis, tapi bisa infeksi lain yang berbahaya. Contohnya infeksi dari chlamydia, gonore, dan sebagainya yang bisa merusak organ genitalianya. Yang ketiga, itu tadi, kanker. Kalau infeksi gonore, chlamydia bahkan bisa menyebabkan kematian karena infeksi itu menyebar sampai ke rongga perut, maka kanker gejala awal biasanya memang hanya keputihan, tapi apabila bercampur darah itu sudah menunjukkan suatu gejala yang lanjut. Sehingga kalau tidak diobati tentu dia bisa menyebabkan kematian dengan cara yang lain. Ada beberapa hal juga yang umum terjadi pada pasangan, pada perempuan yang sudah mempunyai pasangan, umumnya adalah iritasi. Misalnya iritasi pada saat kontak seksual atau iritasi karena menggunakan cairan-cairan pembersih yang tidak cocok, ini juga bisa menyebabkan gejala keputihan. Atau menggunakan pakaian dalam yang mengandung zat-zat yang berbahaya, ini juga bisa menyebabkan keputihan. Tergantung dari penyebabnya, keputihan bisa harus diobati, tapi bisa juga ditangani dengan cara lain. Contohnya merubah gaya hidup. Seperti tadi, kalau keputihan itu diidentifikasi karena penyebabnya jamur, karena pola gaya hidupnya tidak baik, mungkin yang diperlukan adalah menurunkan berat badan, hygiene diperbaiki, kemudian mengurangi konsumsi makanan yang terlalu manis, mengganti pakaian dalam lebih sering dan lebih bersih, dan sebagainya. Tapi kalau keputihan itu belum kita ketahui penyebabnya, maka yang paling penting adalah mencari penyebabnya, karena pengatasan atau upaya mengatasinya harus sesuai dengan penyebabnya. Contohnya kalau itu adalah stadium awal suatu kanker, tentunya kita harus melakukan terapi yang adekuat supaya kanker ini tidak menyebar. Apabila ini suatu infeksi, harus diberikan juga antibiotik yang tepat dan sesuai. Hampir tidak mungkin melakukan diagnosis suatu keputihan tanpa melakukan pemeriksaan dalam. Karena itu pemeriksaan dalam sangat penting untuk penderita keputihan yang sudah pernah melakukan kontak seksual. Sekali lagi saya ingatkan bagi mereka yang belum pernah kontak seksual, tidak perlu dilakukan pemeriksaan dalam. Barangkali dokter perlu melakukan pemeriksaan untuk melihat bagaimana kondisi area vaginanya, hanya untuk memastikan bahwa keputihan ini jenis dari bakterial atau dari jenis jamur, supaya obatnya lebih tepat. Tapi kalau itu untuk mereka yang sudah pernah kontak seksual, selayaknya seorang dokter melakukan pemeriksaan dalam dengan alat yang kita sebut namanya spekulum untuk melihat kondisi leher rahim. Ada lagi penyebab keputihan yang bukan kanker tapi juga mengganggu, contohnya polip dari mulut rahim. Atau itu suatu iritasi, bisa dilihat semuanya hanya dengan pemeriksaan dalam.